Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan fluida tak bergerak. Dalam pembahasan bab fluida tak bergerak ini, dengan subbab yang akan kita bahas adalah tekanan hidrostatika dengan problematikanya. Baiklah, kita akan menuju ke materi yang akan kita bahas. Fluida tak bergerak itu fluida yang diam. Apa itu fluida? Fluida itu adalah zat alir, yaitu zat yang bisa mengalir, misalnya udara, zat cair, air yang terkenal ya, misalnya air itu ada oli, ada minyak, macam-macam. Itu fluida, itu artinya zat yang bisa mengalir dan tak bergerak, jadi diam di dalam bejana. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tekanan hidrostatika, yaitu tekanan yang ada di dalam fluida tidak bergerak itu. Yaitu ya, adalah tekanan yang dialami oleh suatu benda karena letaknya di dalam fluida dan terhadap permukaan fluidanya. Ya, jadi kalau dia di dalam di sini terhadap permukaannya, kalau di dasar berarti terhadap permukaannya, berarti cukup dalam. Jadi ini adalah kedalaman, bukan tingginya permukaan, bukan, tapi ini adalah kedalaman. Kedalaman itu mengukurnya dari permukaan terus sampai dalam. Ya, misalnya dia di tempat tertentu di sini, berarti kedalamannya ada di sini, ya, kedalaman. Ini bejana berisi zat air, zat cair, misalnya saja air setinggi H. Jadi ini diisi air setinggi H, ya. Maka alas, jadi alas bejana menerima berat fluida, menerima berat air semuanya ini. Jadi beratnya air yang ada di sini diterima oleh dasar ini. Ya. Alas bejana menerima berat fluida, dalam hal ini air, sebesar W. W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Massa itu bisa berubah menjadi massa jenis kali volume, ya, itu adalah massa. Massa adalah massa jenis kali volume, berarti ini volume kali G. Volume itu, volume zat cair yang ada di dalam bejana itu adalah luas penampang kali tinggi. Itu adalah volume. Maka kalau di sini rho tetap ini volume alas kali tinggi, alasnya ini, tingginya ini, kali G, G-nya tetap. Sedangkan besar tekanan yang diterima oleh dasar bejana adalah P sama dengan gaya berat dibagi luas penampang, bagi luas penampang yang ada di dasar ini. Berarti ini beratnya, ini rho AHG, seperti ini, rho AHG dibagi luas A, berarti ini dibagi luas A. Sesuatu yang sama boleh dihilangkan, berarti ya, saling membagi. Maka muncullah rumus tekanan hidrostatika
itu adalah massa jenis zat air yang ada di dalamnya. Kalau itu air, ya ini massa jenis air. Kalau ini minyak, ya ini massa jenis minyak. Kalau ini oli, dan seterusnya, ini oli juga. Luas dasarnya dikalikan kedalamannya ini ya, kali G dibagi A, yang sama bisa disaling membagi. Berarti di sini tinggallah huruf ini aja, rho G H ya, rho G atau rho H G boleh ya, taruh di sini. Ini rumusnya. Rumus tekanan hidrostatika, rumusnya tekanan hidrostatika itu tinggal ini aja, rho G H, atau dibalik ya, tak apa-apa, terserah. Satuannya Pascal, Newton per meter persegi ya, itu Pascal, sama ini ya. Oke, kita coba untuk lihat berikutnya untuk lebih mendalami. Nah, ini ada kasus ya, problem 1, bejana itu bentuknya ini bejana ini bentuknya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini diisi zat cair. Dalam hal ini diisi air ya. Bejana berisi air yang memiliki massa jenis 1 gram per cm3. Tentukan ya, kita tentukan tekanan hidrostatis, tekanan fluida itu di titik A, di titik B, A di titik B berarti ini, yang B di titik C berarti ini ya, lalu yang nomor C itu di titik D. Nah, ini awas, rho GHH adalah kedalaman bukan ketinggian ya, kedalaman dihitung dari permukaan zat cairnya. Ayo kita jawab. Misalnya di titik B, titik B itu kedalamannya ini 3 meter, titik C kedalamannya bukan ini, kedalaman titik C itu. Titik C itu ngitungnya kedalaman dari sini, ini 2 ditambah 1 berarti kedalamannya 3, sama dengan titik B ini lurus ya. Titik C itu sama dengan titik B, yaitu kedalamannya 3 meter. Titik D kedalamannya berapa? Titik D itu ini kedalamannya ya, bukan ini kedalaman. Kedalaman itu ngitungnya dari permukaan ini 1 meter ya, karena kedalaman dasar itu adalah 4 meter, 2 meter, 2 meter berarti 4 meter. Terus ini ada 3 meter berarti kedalamannya cuma tinggal 1 meter. Titik D ya. Awas, titik B dulu. Titik B kedalamannya 3 meter berarti rho GH. Awas, air berarti 1000 gram kilogram per meter kubik. 10 G nya kedalamannya 3 meter ya, berarti ada 30.000 Pascal, 30.000 Pascal ya. Itu hanya hidrostatisnya saja ya, tekanan udara luar belum ya. Sekarang titik C, titik C itu berada pada kedalaman ini ada 2, ini 1, berarti kedalamannya 3 juga ya. Rho tetap 1000 ya, G 10, H kedalamannya adalah 3 meter. Masuk, berarti 30.000 Pascal atau Newton per meter persegi.
titik D. Titik D itu kedalamannya bukan 3, kedalamannya adalah 1 meter. Berarti ini 1000, 10, ini 1 ya. Berarti ada 10.000 ya. Jadi ini 10.000 Pascal, 10.000 Newton per meter persegi. Nih, sini ya. Oke, kan gak sulit, hanya harus hati-hati bahwa H itu adalah kedalaman. Kedalaman itu ngukurnya bukan dari permukaan sembarangan, selalu dari permukaan air yang ada di atas ini ya. Permukaan air itu selalu paling tinggi ya. Tuh. Jadi hasilnya untuk yang nomor A ya, yaitu titik B ini tadi sudah 30.000. Di titik C sudah ada 30.000 juga. Titik D itu 10.000 Pascal. Menguatkan problem ini kepada ilmu yang kita miliki ya, kedalaman itu. Problem 2 sehubungan dengan problem nomor 1, sekarang ditanya tekanan mutlak ya. Sehubungan dengan problem nomor 1 tadi, tentukan besar tekanan mutlak pada titik B, pada titik C, pada titik D. Apa itu tekanan mutlak? Tekanan mutlak sama dengan tekanan hidrostatis yang sudah kita bahas, ditambah tekanan udara luar. Tekanan udara luar itu yang menekan tubuh kita ini ya. Biasanya kalau di pantai itu 1 atmosfer ya. Kalau di pegunungan itu lebih renggang ya. Kalau di pantai itu 1 atmosfer. Misalnya percobaan ini ada di pantai ya, di pantai. Berarti di sini karena rumusnya tekanan mutlak ada tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara luar. Tekanan hidrostatik sudah 30.000. Ini 1 atmosfer, awas loh, 1 atmosfer itu kalau dijadikan Pascal kurang lebihnya 10⁵ Pascal ya, kurang lebihnya itu diambil rata-ratanya ya, kurang lebihnya ya. Maka ini 30.000 Pascal, 30.000 Pascal ditambah 10⁵ Pascal, hasilnya ada berapa Pascal? Ini diganti 10⁵ Pascal ya. Nanti tepatnya akan kita coba hitung ini berapa tepatnya ya. Terus di titik C, di titik C tadi juga 30.000 Pascal ditambah ini, ditambah 1 atmosfer 10⁵ Pascal, berarti 35 Pascal ya. Terus di titik D, titik D tadi kan ini 10.000 Pascal ya, 10.000 Pascal ditambah 10⁵ Pascal ini ya, 10⁵ Pascal, hasilnya berapa ya? Ini tadi 30.000 ditambah 10⁵. 10⁵ itu nolnya 5 ya, berarti dijumlah ya, jumlah yang betul gimana ini ya. Ini dijumlah 30.000 berarti 30 kali 10
30.000, berarti 3 kali 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat 5, berarti 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5 ada berapa Pascal, ya. Ini ada 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5 ada 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, gitu ya. Oke. Nah, ini ada alat yang disebut barometer, alat untuk mengukur tekanan udara luar, ini ya, barometer ini. Barometer berisi raksa, jadi ini isinya raksa bukan air, ya. Raksa digunakan untuk mengukur tekanan udara luar di tepi pantai. Rho raksa itu adalah 13,6 gram per cm kubik, ya. Raksa dalam tabung mula-mula turun, jadi ini mula-mula turun dan akhirnya berhenti, nggak turun terus karena ini di stop oleh tekanan udara luar, di stop ini. Tekanan udara luar kan nahan ini, ya. Nah, ini kalau sudah sama berarti tekanan di sini sama dengan tekanan hidrostatisnya ini, ya. Tekanan udara luar itu sama dengan tekanan hidrostatiknya. Kalau ini sudah diam, kalau ini masih turun berarti tekanan udara ya rendah, ya, rendah. Raksa dalam tabung mula-mula turun dan akhirnya berhenti karena telah mengalami keseimbangan dengan tekanan udara luar. Jadi ini nggak bisa terus menerus turun terus ini akhirnya naik, nggak bisa, ini naik nggak bisa, ya. Dia akan berhenti kalau sudah tekanan udara ini sudah sama dengan beratnya ini, ya, tuh. Saat itu tinggi raksa dalam tabung itu 76 cm. Itu ternyata berhenti. PO, tekanan udara luar, sama dengan rho GH, rho raksa kali G kali H, rho raksa kali G kali H. Rho raksa kita sudah mengenal, ini jadikan satuan gede, ini sama si kecil. Satuan gede adalah ada 13.600, G-nya 10, hanya ketinggiannya adalah 76 cm, jadikan meter 0,76, ya. Sehingga diperoleh hasil perkaliannya adalah ini kali 10 kali 0,76 atau sama dengan 1360 ini dibuang dikalikan 76, ya, kalikan 76 sehingga diperoleh hasilnya adalah di sini nanti 103 360 103 ya, Newton per meter atau Pascal. Nah, sama ini dengan ini sama. Berapa sentimeter Hg? Berarti berapa tingginya ini? Ya 76. Ini sama dengan 76 cm Hg, gitu ya. Oke, ada yang belum mengerti bisa diulang ya dengan mendengarkan seperti apa yang dibahas tadi ya. Oke, menuju ke problem keempat.
apabila pada problem 3, yaitu tadi raksa itu, pada tabung barometer berisi air, jadi bukan raksa misalnya, berisi air di mana rho air adalah 1000 kilogram setiap meter kubiknya. Pada tekanan udara 1 atmosfer, maka tinggi air yang ada di dalam tabung barometer adalah, jadi saya lihatkan di sini dulu. Nah, kalau ini berisi air, tingginya berapa ya? Kalau isinya raksa ini, maka tingginya kalau 1 atmosfer itu 76 cm. Nah, kalau berisi udara ini tingginya berapa ya? Nah, tambah tinggi ya. Ya lagi sana. Ini PO tadi sudah ada, PO-nya adalah 103360 ya, PO-nya ini. Rho air diganti 1000 ya. Ini 10, ini yang dicari. Ini yang dicari. Maka tingginya itu adalah 103.360 dibagi ini 10.000 ya. Bagi 10.000, 1000 kali 10 jadi 10.000, maka H akan ditemukan hasilnya ini tadi dibagi 10.000. Hasilnya tingginya raksa bukan 76 cm, bukan, tapi kalau dibagi 103.360 dibagi 10.000 itu ada 10,336 meter. 10 meter, tinggi sekali. Makanya tidak menggunakan air ya, jadi digunakan raksa. Nah, gitu ya. Jadi kita dapat ilmu 1, yaitu tekanan hidrostatika, tekanan yang ada di dalam fluida terhadap permukaan fluida itu sendiri. Jadi fluida adalah zat yang bisa mengalir. Jadi kalau meja apa itu ya bukan fluida karena nggak bisa mengalir ya. Begitu teman-teman untuk membahas fluida tak bergerak yang membahas tekanan hidrostatika ya. Nanti akan jumpa lagi pada yang kedua adalah hukum utama hidrostatika, hukum utama ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan selalu belajar terus, semangat ya, dicicil sedikit-sedikit ya, nanti supaya kita enggak bahasa Jawanya kelempokan ya. Harus dikit-dikit ya supaya pinter. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.